Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika komputasi dan pada hari ini kita akan membahas mengenai interpolasi dan regresi. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai interpolasi linear, kemudian ada interpolasi Lagrange dan juga ada regresi linear. Semua ini sudah kita pelajari di metode numerik ya, dan kita akan coba terapkan komputasi fisikanya seperti apa nanti di Python-nya ya. Baik, yang pertama kita bahas mengenai interpolasi linear. Saya merimain kembali terkait metodenya. Jadi kita punya dua buah titik di sini, ada titik x0, y0 dan titik x1, y1. Jadi persamaan untuk interpolasi secara linear sebagai berikut ya. Jadi titik p1x itu sama dengan, atau garis linearnya adalah y0 ya, y di sini ya, y0 atau y titik 0 itu kemudian ditambah dengan y1 min y0 dibagi dengan x1 min x0 dikalikan dengan x min x0 ya. Jadi kita akan dapatkan nanti kurva regresinya. Oke. Nah, akan coba kita terapkan nanti ya. Ini ada contoh. Jadi kita coba buatkan interpolasi linear dari data berikut ya. Kemudian cari bagian nilai variabelnya y ketika x sama dengan 2 ya. Nanti kita bisa menghitung titik yang tidak ada definisinya ya. Contohnya ini kan 1 ketemunya dengan 4, 3 dengan 6. Nah, di tengah-tengah ini nanti kita akan coba tebak ya, 2 itu berapa ya y-nya dengan menggunakan fungsi persamaan linear tadi atau interpolasi linear. Baik, mungkin kita coba ke Python-nya ya. Di sini saya sudah buatkan program Python-nya ya, interpolasi linear. Jadi untuk programnya seperti ini. Ya, seperti biasa kita coba import dulu library yang akan kita gunakan. Itu ada library NumPy ya. Di sini ada NumPy. Kemudian kita coba import juga Matplotlib ya untuk mendisplay dari grafiknya seperti apa nanti antara titiknya dan interpolasi garisnya seperti apa ya. Kita bikin fungsi di sini. Fungsinya adalah interpolasi linear ya. Ini saya kasih nama interpolasi linear. Kemudian variabelnya apa aja? Titik x0, y0, x1, y1 dan x ya di sini. X itu adalah titik yang akan kita coba tebak y-nya ya. Jadi x-nya tadi kan sudah diketahui di dalam soal. Itu kita cari nilai, kita coba tebak nilai x2 y-nya berapa gitu ya. Nah, x-nya nanti itu adalah x yang sudah kita definisikan ya. Nah, kemudian kita return ya, si persamaannya adalah y0 plus y1 min y0 dibagi dengan x1 min x0 ya, dikali dengan x min x0. Ini sudah ada di persamaan yang tadi ya. Nah, x ini tadi ya nilainya 2 ya. Nah, 2. Jadi min 1, 4, 3, 6 dan x-nya adalah 2. Nanti y-nya berapa gitu. Kita akan coba tebak nilai y-nya dari persamaan interpolasi tadi ya. Nah, kita interpolasikan di sini persamaan interpolasi linearnya. Y kita definisikan y itu adalah persamaan interpolasi linearnya x0, y0, x1, y1 dan x ya. Jadi kita print persamaan nilai y-nya yang tadi kita coba tebak nilai x-nya gitu ya. Dengan nilai x2 gitu, y-nya berapa. Nah, kemudian kita bikin array di sini untuk plot grafik ya. x0, x1, kemudian y-nya adalah y0, y1 ya. Nanti kita bikin plot grafik ya, plot scatter di sini x, y ya. Kemudian colornya kita kasih aja titiknya 0 ya. Titiknya warnanya merah ya. Jadi kita dapat nanti grafiknya lebih bagus gitu ya. Oke, kemudian di sini plot show-nya kita plot untuk grafiknya itu adalah x, y, colornya kita kasih garisnya adalah black ya. Ini untuk garis linearnya. Yang scatter ini adalah untuk titiknya yang warna merah nanti. Oke, kita lanjutkan di sini for ex dan y in zip kita bikin x, y di sini ya, plot teksnya ini untuk grafiknya biar ada teksnya ex dan 0,2 ya ukurannya, dan y juga nanti kita bikin formatnya dan ex, y nanti jadi kita bikin grafik titiknya itu lebih bagus ya, baru kita plot show ya. Nah, nanti kalau teman-teman run si programnya, kita akan dapatkan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini adalah fungsi
Nah, ini adalah titik tadi dua titik tadi itu adalah minus 1,4 dan 3,6 ya. Nah, tadi 2 itu ternyata y-nya adalah 5 ya, 5,5 sesuai dengan garis linear ini. Ya, ini bisa kita atur nanti x-nya berapa, nanti ketemu y-nya berapa gitu ya. Silahkan dicoba ya, teman-teman, terkait pemrograman ini sederhana, masih sederhana dengan menggunakan persamaan linear dua titik ya. Oke. Nah, fungsi tadi yang sebelah sini for i, x, i, y ini adalah untuk menandakan grafik ini ya, nilainya berapa gitu ya. Nah, titik-titiknya nilainya berapa. Nah, itu kita menggunakan for ya, untuk loopnya itu i, y dan i x dan y ini untuk menampilkan nilai-nilainya. Ukurannya adalah 0,2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Itu adalah, nah ini hasilnya tadi ya. Nah, berikutnya adalah interpolasi Lagrange ya. Ini yang sudah kita pelajari juga di metode numerik. Jadi untuk persamaan interpolasi Lagrange ya seperti ini ya. Jadi fungsi dari n sampai i sampai 0 ya. Kemudian dari ai, li, x ya. Kemudian kita punya titik a0, l0 x-nya berapa, kita hitung. Kemudian ada a1, l1 x-nya berapa, plus sampai dengan ke an ya. Kemudian ln fungsi x, nilai x-nya berapa. Jadi nilai ai itu nanti adalah yi ya, sama dengan yi. Itu adalah mulai inisiasinya itu mulai dari 0 sampai ke sekian nanti. Bisa A0, A1 dan seterusnya, nanti kita hitung. Dimana kita jabarkan sini L-nya itu adalah fungsi dari N sampai J sama dengan 0 atau J tidak sama dengan I ya. Jadi fungsi J tidak sama dengan I, dimana X min XJ itu dibagi dengan XI min XJ ya. Ya, kemudian sama dengan kita jabarkan dari fungsi ini adalah X min X0 min X min X1 dan seterusnya. Kemudian yang di bawah X1 min X ya. X1 XI min X, kemudian XI min XI dan seterusnya ya. Ini dikurang terus I-nya ya, kemudian ada yang ditambah, bagiannya ditambahnya. Nah, ini adalah fungsi dari interpolasi Lagrange ya. Nah, ini kita coba terapkan di pemrograman seperti apa ya. Kita berikan dulu contoh soal. Jadi kita coba interpolasikan Lagrange dari titik-titik ini ya dengan X9 ya. Jadi kita coba tebak y-nya berapa dengan X9 itu dari fungsi Lagrange ini ya, interpolasi Lagrange. X1 y, fungsi y-nya itu adalah 1, X3 y-nya 9, kemudian X6 y-nya 36, 10 y-nya 100 dan X12 y-nya itu 144. Nah, kita lihat dari fungsi Lagrange-nya atau interpolasi Lagrange seperti apa. Oke, kita balik ke programnya. Saya sudah juga buat di sini. Jadi untuk interpolasi Lagrange agak lebih panjang codingnya di sini ya. Oke, jadi kita di sini ada seperti biasa NumPy. Kita import dulu ya, kemudian matplotlib ya. Import matplotlib ASPLT. Kemudian kita bikin fungsi interpolasi Lagrange di sini, nilai titiknya koma x ya. Nanti kita definisikan titiknya itu apa aja. Jumlahnya kita sama dengan 0, kemudian kita n-nya itu adalah panjang dari titik ya, titik yang akan kita definisikan nantinya. Kemudian kita bikin for di sini, for i in range ya. N di sini ya, variabel n-nya nanti kita isikan xi, yi itu sama dengan titik i ya. Oke. Nah, titik i di sini. Nah, kemudian kita bikin definisi L ya. Tadi kan untuk x, y-nya ya yang kita akan masukkan ke persamaan Lagrange-nya. Nah, kemudian kita definisikan L-nya di sini. Li itu adalah L value-nya kita bikin sama dengan 1. Kemudian for J ya, for J-nya nanti kita definisikan definisinya sesuai dengan persamaan sebelumnya ya. Oke, di sini for J in range n ya, kemudian if i sama dengan j, nanti kita continue ya nilainya. Kemudian xj, yj itu sama dengan titik j ya. Kemudian ini berdasarkan persamaan yang tadi di dalam rumus ya. Nanti teman-teman bisa cocokkan aja. Kemudian L value dikalikan sama dengan float di sini
X min XJ dibagi dengan float XI dikurang XJ ya. Kemudian kita return si L value-nya ya. Ini persamaan untuk nilai L-nya tadi ya. L itu dari persamaan yang ini ya. Oke. Ya, ini yang persamaan yang ini ya, L-nya ya. Nah, kita ada fungsi X min XJ dan XI min XJ tadi ya. Oke. Ya, ini ya persamaannya. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita incrementkan YI ya, ada iterasi di sini YI dikalikan dengan LI ya, return jumlahnya. Kemudian data itu kita array, ya tadi ini sesuai dengan data yang ada di tabel tadi yang di contoh soal ya. 1, Y-nya 1, 3, 9, dan seterusnya. Silahkan nanti dilihat lagi cocokannya dengan soalnya ya. Nah, nanti kita masukkan untuk nilai fungsi X yang kita akan cari ya. Nah, Z-nya itu akan kita tampung ke dalam suatu numpy array di sini. Untuk nampung interpolasinya. Kemudian kita bikin suatu fungsi for in range ya. Sorry, ini fungsi untuk looping ya. Ya, for i in range 13 ya. 13 ini adalah nilai yang kita coba masukkan ke dalamnya data ya, 13 data ya. Z-pen i around interpolasi Lagrange data kemudian i 10 ya. Oke. Kemudian np-array np-array kita print hasil dari interpolasinya, kita plot datanya ya. Kemudian kita kasih warna merah, bentuk titiknya dot kayak ini, seperti ini. Kemudian kita beri label data, kita plot hasilnya ya. Kemudian nanti kita labelkan interpolasi Lagrange ya. Nah, kita plot legendnya, gridnya, dan kita show ya. Nah, nanti kalau teman-teman run, dia muncul ya. Ini titik-titik datanya, interpolasinya, nilai Lagrange-nya berdasarkan 13 data ya. 13 nilai yang kita tampilkan tadi ya. Contoh soalnya kan nggak sampai 13, tapi kita bisa atur nilai interpolasinya ya berdasarkan 13 data atau berapa nanti bisa diatur di sini ya. In range 13, misalkan teman-teman mau coba 20 titik di antara interpolasi Lagrange-nya, nanti muncul semua nilainya ya. Seperti itu, nanti kan dihitung otomatis dan berdasarkan persamaan tadi ya, Lagrange tadi. Nah, kita dapat fungsi garisnya seperti ini. Nah, yang dimunculkan itu hanya yang ada di dalam tabel tadi ya. Tapi kalau teman-teman mau munculkan datanya bisa diatur ya. Sesuai dengan 13 titik ini bisa sebenarnya. Tapi ini yang saya tampilkan adalah data-data yang sesuai dengan contoh soalnya ya. Ini adalah fungsi interpolasi Lagrange sesuai dengan persamaan yang tadi saya berikan. Oke, silakan dicoba ya untuk fungsi ini. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya kita juga pernah pelajari fungsi dari regresi linear ya. Jadi regresi linear ini paling banyak kita kenal ya, paling banyak kita akan coba terapkan di dalam matematika. Kemudian nanti kita kalau teman-teman belajar machine learning ada fungsi regresi linear ya. Nah, ini akan kita coba sebenarnya di Python. Ini sebenarnya di Excel juga bisa ya, tapi teman-teman nanti coba di praktikum di Excel ya. Silakan bikin programnya sendiri, ini nggak terlalu sulit karena konsepnya juga nggak rumus yang panjang, dia cuma menghitung ini ya, pakai persamaan ini ya. Jadi A sama dengan Y min BX ya. Nah, B-nya berapa? B-nya berdasarkan ini ya. Berdasarkan fungsi ini. Nah, ini kalau sederhananya dulu bikin tabel ya. Jadi kalau kita punya nilai XI dan YI di sini 0,1, 0,61 ya, dan seterusnya ini, kemudian kita hitung sumnya berapa, yang Y-nya sumnya berapa. Nah, nanti XI-nya dikuadratkan, sumnya berapa. Nah, kemudian XI kali YI ya, terus dijumlahkan semua, sumnya berapa, nanti dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. Nah, persamaan B ini. Nanti A-nya dapat nilai fungsi linearnya itu A sama dengan Y min BX ya. Seperti itu. Ini adalah fungsi linear ya. Contohnya ya ini ada soal seperti ini, nanti silakan teman-teman coba sendiri bikin programnya di praktikum ya. Ini cukup sederhana ya untuk regresi linear ini. Mungkin itu aja ya perkuliahan kita terkait regresi interpolasi ya. Ini sangat membantu nanti teman-teman dalam kegiatan mungkin
pengolahan data dan kemudian analisis data ya. Baik, itu saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.